Baik, selamat siang ya semua. Siang. Pada siang ini akan saya lanjutkan tentang energi ya, energi dan hukum pertama termodinamika. Jadi itu bahasan kita ya. Ya sekitar 1 minggu lebih sedikit selesai lah materi. Materinya sebenarnya tidak banyak, tapi perlu melatih itu ya, melatih nalar ya. Jadi untuk bagaimana menganalisis sebuah sistem itu ya, menerapkan hukum pertama termodinamika. Jadi itu yang perlu banyak dilatih. Kalau kita lihat teorinya sih nggak banyak ya, nggak banyak. Nah, akan saya share ya, jadi akan saya sharing PowerPoint. Ini belum ini juga. Nah, itu ya, jadi ini PowerPoint-nya. Jadi kalau lihat di buku ya, pegangan yang kita gunakan. Nah, ini masuk bab 2. Ini ya, chapter 2. Nah, adapun tujuan ya dari pembelajaran pada bab 2 atau modul 2 ini. Nah, jadi Anda nantinya harus bisa menjelaskan energi itu apa, jenis-jenis energi, satuannya juga, gitu ya. Juga ini, nah ini jenisnya. Nah, berikutnya bagaimana ini konversi ya, konversi energi mulai kerja dan panas dan mengevaluasinya. Nah, sudah tentu penerapan hukum pertama termodinamika. Perubahan energi dalam suatu sistem massa atur. Sudah tentu berikutnya penjelasan pengertian siklus termodinamika. Neraca energi dalam siklus. Tentu ya, jadi dalam siklus gimana? Jadi kita itu ya siklus itu kan ada komponen-komponennya ya. Nah, sudah tentu komponen-komponennya itu diterapkan ya, kita terapkan ya komponen untuk di siklus ini ya sudah tentu ada aliran massa di situ ya. Kalau siklus-siklus termal itu ada aliran massa. Nah, kita ya analisisnya kulmatur. Nah, tiap itu kita terapkan, ada energi masuk, ada energi keluar ya. Energinya ya bisa panas masuk ya, bisa fluida dengan tingkat energi tertentu yang masuk, atau juga fluida dengan tingkat energi tertentu yang keluar. Nah, itu akan kita, itu di bagian terakhir ya di bahasan ini. Nah, sudah tentu masalah-masalah praktis yang lain ya lewat kasus-kasus ya yang akan disampaikan ya, baik kuliah ya ataupun tutorial. Kuliah ataupun tutorial. Nah, dalam kehidupan kita itu ya energi itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali ya. Jadi hampir jadi merupakan bagian yang sangat penting dari berbagai aspek dari kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari. Ya listrik aja kalau padam ya, ya sudah ya, udah agak ini ya. Kalau di kampus tuh sering nggak jadi kerja ya, nggak jadi kerja. Karena ya hampir semua kebergantungan ya. Kalau di rumah ya tergantung ya aktivitasnya ya, masih bisa kalau hanya aktivitas yang kalau di rumahnya masih banyak manualnya mungkin masih bisa ya, tukang jahit ya pakai mesin jahit biasa nggak pakai listrik ya masih bisa, atau petani ya mungkin ketergantungan itunya ke energi listrik yang kurang itu ya berkurang, tapi energi tubuhnya karena nah itu jadi energi juga karena ya energi. Nah, energi juga berhubungan dengan itu kualitas hidup. Karena semakin banyak konsumsi energi, biasanya orang tuh kualitas hidupnya semakin ini ya, semakin tinggi ya. Ada hubungan korelasi walaupun ya tidak relasinya tidak 100%, tidak semua seperti itu ya, tergantung sejauh mana kepedulian orang ya terhadap energi dan air di alam semesta ini ya, demi untuk sustainability ya dari ini, dari
alam ini sendiri, itu ya. Jadi sumber-sumbernya itu kan kalau orang ini ya berpikir bagaimana hidupnya hemat, itu ya. Ya secara umum ya kalau orang kaya itu ya kaya itu kebanyakan boros ya. Di rumahnya tidur pakai AC itu ya. Nah, di situ. Ya kalau bisa listriknya yang ya ininya batas maksimumnya mereka tinggi. Jadi ya oleh karena itu secara umum ya artinya ada hubungan ya, ada hubungan dengan kualitas dari hidup seseorang itu. Nah, sudah tentu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempunyai pemahaman yang baik ya, yang baik dari sumber-sumber energi kan ya. Juga konversi dari energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain kan ya. Nah, bagaimana juga ini memperbanyak konversi-konversi ini ya. Jadi jangan dari satu sumber saja, ya jangan dari batu bara saja nanti habis gimana cari sumber yang lain, energi baru terbarukan misalkan. Nah, itu yang juga harus di ini di diusahakan, diusahakan. Nah, sudah tentu Anda pada tahu semua kan ya jenis-jenis energi kan ya. Jadi ada yang berbentuk panas, atau termal ya, energi gerak mekanikal, juga listrik, chemical ya. Ya, jadi reaksi kimia itu ya ada yang dari ya reaksi kimia kan di dapur pun ya dapur konvensional udah ada reaksi kimia ya. Jadi kayu dengan api ya panas terjadi ini ya karbonnya dari kayu itu kan ada karbon, ada hidrogen kan ya. Unsur-unsur itu bereaksi dengan oksigen jadi CO2, hidrogennya jadi H2O kan ya. Wajar aja itu ya uap-uap dari api itu kalau di ini nanti bisa netes ada kondensasi karena ada H2O kan. H2O ya sejauh mana konten di bahan bakar itu hidrogennya itu akan menentukan. Jadi jangan Anda anggap aneh juga, itu ya kalau mobil pagi-pagi, kenapa ada tetesan air dari knalpotnya? Ya, kok bisa ada air keluar? Nah itu, karena ada H2O di situ. Ketika H2O gas, exhaust gas yang dari engine itu menabrak knalpot yang temperaturnya masih rendah, terjadi kondensasi, bisa cair. Nah, termodinamika itu yang kita pelajari ini tidak menyiapkan informasi tentang nilai absolut dari suatu energi. Itu yang perlu diingat ya. Ini berapa energinya ini tidak penting, kan ya? Karena kalau nanti ketika 2 minggu lagi lah ya kita masuk ke thermodynamic properties, nah itu kan ada entalpi ya, ada energi dalam. Itu sebenarnya tergantung orang yang menyiapkan data itu ya. Karena tingkat yang ditulis di dalam buku ini atau buku lain bisa jadi referensi untuk energinya beda. Gitu. Tuh. Jadi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana perubahan energi tersebut ya perubahannya. Nah inilah hal yang penting dalam ini masalah-masalah engineering. Nah sekarang balik kapan istilah energi itu setelah ya dimulai itu ya dimulai kapan? Nah ini di PowerPoint ini ya ini saya carikan berbagai literatur ya. Jadi ya kita bisa dapat googling, bisa dapat info seperti ini kan ya, atau bisa lebih banyak lagi. Nah itu jadi istilah ini jadi mulailah energi itu diperkenalkan di tahun 1807 ya, jadi 1807 oleh Thomas Young. Nah, dalam penggunaannya itu energi itu digunakan dalam termodinamika ya, yang itu juga diusulkan oleh Lord Kelvin ya di tahun 1852. Nah, itu ya jadi ada 52 di termodinamika, tapi istilah itu udah mulai oleh Thomas Young. Nah, berikutnya juga ini ada istilah internal energy kan atau intrinsic energy itu juga sering disebut atau kita Indonesia kan energi dalam. Nah, itu yang diberi simbol U. Nah, ini muncul pertama kali di dalam pekerjaannya Rudolf Clausius ya, Rudolf Clausius ditulis sama beliau. Nah, berikutnya adalah William Rankine ya di pertengahan abad ke-19 kan ya, pertengahan jadi 1850-an gitu ya. Nah, ini yang ini
menggantikan istilah internal energy dengan inner work, kan ya, dengan internal work atau intrinsic energy commonly used at that time. Nah, itu ya, jadi itu yang mulai muncul digunakan ya di tahun itu ya 18. Ini kan awalnya shear dot kan ya, internal energy. Walaupun sekarang balik lagi internal energy kan ya, balik lagi. Ya karena banyak istilah muncul yang mana pas ya, kan membuat istilah kan hubungan rasa ini juga kan ya, rasa manusia juga kan, ini pas tidak ya dari segi kebahasaan. Nah, ini yang energi yang telah Anda kenal ya. Jadi energi yang telah Anda kenal adalah energi mekanik misalnya. Jadi ini jadi ada energi kerja dan energi kinetik. Nah, itu kita lihat. Jadi bisa jadi Anda bayangkan sini bawah ini. Nah, ini ada sistem silinder piston kan itu ya, silinder piston. Nah, ini ketika ada panas masuk, sini bisa jadi bergerak ke kanan kayak terdorong ya. Karena terekspansi gasnya, temperatur naik kan ya, tekanan naik akibat menuju ke setimbangnya, geser ke kanan supaya setimbang terus geser. Nah, ini kita gambarkan dalam diagram tekanan dan volume. Nah, bisalah ditulis seperti ini. Ya, jadi ini volume 1, volume 2, dV. Nah, V1, V2. Ya, jadi V1, V2. Nah, terus, ini ada yang chat siapa? Coba saya ada chat apa? Chat. Nah, chat itu tetap chat yang urusan itu anak jangan ngechat lah kan ya, entah ngechat anak mau minum dulu ke dapur dan lain-lain atau ke toilet kan ya, itu selalu ada yang itu. Nah, jadi ini, kita ekspansi. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana tekanan dan volume ya bisa jadi bentuknya dekat-dekat sini ya. Ya, tergantung juga gas yang di sini ya, gas atau cair atau senyamannya apa. Nah, itu bisa jadi ininya beda kurangnya. Nah, ini kurva ini tekan yang berubah terhadap volume. Nah, luas ini sebenarnya merupakan luas kerja kan ya. Jadi kalau kita ini kan dW jadinya yang kecil ini, sehingga W itu integral dari FDS atau dW ini kan ini kerja itu kan sebenarnya gaya kali ini, gaya kali perpindahan ya, gaya kali perpindahan. Nah, gaya tekanan sama dengan gaya dibagi luas ya, gaya dibagi luas, sehingga gaya sama dengan tekanan kali luas. Bisa ditulis seperti ini ya, bisa ditulis seperti ini. Ini ya, seperti ini. Nah, W sama dengan integral 12 VADS. E dV. Nah, ini A kali DS kan dV. Ya, jadi persis yang diagram ini ya, dV volume mau kan. Ya, jadi ini nggak salah, karena ini dasarnya dari sini. Ya, jelas ya. Nah, juga kasusnya bisa vertikal. Karena vertikal, ya tetap aja, ya ada kerja. Ya, ada kerja vertikal, kita bisa gambarkan ini. Tapi di sini ada ini lagi ya, ada gravitasinya di sini ya, gravitasi. Nah, di sini kita masih ini ya, kita lihat tekanan di sini saja ya. Yang gesekan masih kita abaikan. Nah, di sini ini arus, kalau gravitasi harus sama pertimbangkan ini ada masanya berapa mg, itu. Nah, tekan reaksinya ini berapa? Ya ini kesetimbangan kan ya, kesetimbangan. Ya ini naik-naik ya, ini ya tekanannya harus tetap ya, kalau ini tekan berkurang ya turun sehingga tekan konstan. Ya kalau kita panaskan ya naik, jadi dia enggak tekanan konstan. Sehingga proses ini di piston ini adalah proses berlangsung pada tekanan konstan. Ya beda dengan sini. Ini tekanannya tidak konstan. Ya kalau ini konstan ya jadi datar gini loh kan ya. Datar. Ya. Kerjanya berapa? Ya tekanan dikalikan dengan perubahan volume atau gaya kalikan dengan perpindahan. Nah, itu tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Ada yang ingin bertanya? Silakan ya kalau ada. Nah, ini ya kerja sistem torak. Nah, ini kalau dalam eksperimen ya mungkin dapat garis ini ya. Nah, ada titik-titik ini kan ya. Titik ini ya. Nah, ini data yang diukur sebenarnya titik-titik. Nah, ini
kalau kita gambar yang seperti tadi, nah ini itu akan beda-beda ya tergantung. Nah ini bisa hubungannya ini di proses ini. Tekanan kali volume pangkat N sama dengan konstan. Ini ya, tergantung N-nya ya, jadi lengkung ini tergantung pada N. Sehingga ada proses misalkan ekspansi isotermal, kan ya, ekspansi isobarik seperti tadi kan ya. Ini kalau datar gini kan, ini tidak. Nah ini yang isotermal. Nanti isotermal ya ini lebih landai. Oh yang ini ada lagi adiabatik gitu ya, adiabatik. Juga ekspansi bisa jadi adiabatik dan reversible sehingga disebut isentropis. Nah, ini yang akan membedakan semua lengkungan ini. Ya, lengkungan ini. Ini yang datar, ini isobarik kan ya, isobarik. Nah, ini contoh ini ya sistem ya. Jadi ada gas, bagaimana menggambarkan sistemnya, gambar seperti ini. Ya, ya buat garis putus-putusnya dalamnya sehingga kita fokusnya di gas. Jadi gas V1 sama dengan 30 bar, tekanan 1, V1 sama 0,1 meter kubik kan ya. Nah, ini V2 sama 0,2 meter kubik. Nah, ini contoh kasus kerja yang lainnya. Jadi misalkan ada peregangan pada batang padatan solid ya, itu ditarik gitu ya, itu ada ini kerja juga ya. Daya transmisi pada poros, kan ya, muter porosnya, jadi ada torsi, ada putaran ya, itu ada daya yang mekanikal yang ditransmisikan lewat putaran. Juga kerja motor listrik kan ya, kerja motor listrik, jadi motor listrik itu muter kan ya, jadi karena ada medan magnet di situ ya, beda itu ya sehingga menghasilkan ini, menghasilkan torsi sehingga muter poros. Oleh karena adanya arus listrik itu ya, arus listrik itu yang mengalir. Ya tergantung jenis motor. Motor DC bisa juga, AC bisa juga ya. Jadi itu yang ini ya berbagai jenis motor lah ya. Ya aneh tekniknya ya bagaimana mengubah energi listrik menjadi energi putaran dengan rangkaian kuil motor atau pakai bracing ataupun kapasitor dan lain-lain. Nah, ini yang sebelah kiri ini, nah ini kalau ada busa sabun seperti ini, ya busa sabun, bisa nyolokkan ini dulu ya. Nah, itu di ini ya, jadi ada tegangan di sini ya, tegangan permukaan ya, tegangan permukaan. Nah, jadi keseimbangan gaya ya, jadi ada F ini hubungan dengan ini tegangan permukaan sini yang menahan ini kan ya, gaya ini ya, misalnya bisa bergerak, misalkan movable ini kawat yang bisa bergerak. Nah, ini juga karena bisa yang paling bawah ya, gambar bawah. Nah, ini juga sistem silinder ya dengan pistonnya. Ini ada gas ya atau cairan, fluida ya, fluida. Nah, ini bisa gerak kanan ya. Jadi kena ekspansi gerak ke kanan. Nah, itu kerja kan ya, kerja. Nah, hubungan kerja ya kita bisa lihat dari sistem silinder dan torak tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke energi kinetik. Kinetik. Nah, ya juga kinetik kita ingat hukum Newton, karena gaya sama dengan massa kali percepatan. Percepatan dv per dt. dv per dt. Sama dengan m kali dv per ds kali ds per dt sama dengan m kali v dv per ds.
Itu ya, jadi ini mainkan ya, kalikan ds per ds kan ya, sehingga ini v kecepatan, ini ds per dv. Kita bisa ini. Nah, nanti kita ini kan F itu dengan ds, diintegralkan, ini kan kerja. Kerja di sini menghasilkan setengah mp kuadrat ya. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Ini kerja ya, bentuk energi. Ya, ini jadi energi. Nah, inilah disebut sebagai energi kinetik ya. Perubahan energi ya. Jadi kerja itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ini energi kinetiknya ya. Ini ada kurang, ini ya perubahan. Mudah kan ya penurunan. Nah, bagaimana energi potensial? Nah, jadi tingkat energi karena gaya gravitasi ya. Jadi delta VE sama dengan P2 minus PE1 sama dengan mg Z2 minus Z1. Nah, ini ya jadi mg, nah ini R, ini Z1, ini Z2. Nah, ini misalkan benarnya di sini naik, misalnya kalau R-nya lebih besar ya naik, ya. Kalau R-nya lebih kecil, turun benarnya. Ya kan ya? Naik, ya energi ininya naik. Jadi berapa ininya? Perubahan, peningkatan energi potensialnya. Ya ini, ya. Energi potensial air kan MGH, kan ya? Nah, itu ya jadi seperti itu. Nah, ini pun Anda bisa renungkan juga konsep energi ini, misalkan berapa pompanya ngabis energi, misalkan dari sumur ke tower, ya itu MGH juga kan ya, bisa dari MGH itu ya bisa jadi dari sini kita selesai kan ya, walaupun nanti ketika Anda belajar mekanika fluida itu ada ininya kan ya, hubungan dengan laju energi persatuan waktu kan ya. Nah, itu ada. Tapi secara energi total ya dekat juga kan ya, tergantung pompanya rugi-ruginya berapa kan ya, di energinya berapa joule, nanti rugi-rugi pompa, rugi-rugi pipa berapa joule untuk menaikkan 1 meter kubik ya, nanti tambah kenaikan energi potensial lah, jumlah itu ya itu energi yang harus kita beli untuk pompa. Itu ya, jadi sama aja. Ya, hanya teknik pendekatannya beda ya, beda pendekatan. Kita lihat secara integral nanti hasilnya ya sama. Kalau emang keduanya benar ya itu ya, caranya keduanya benar dan konsisten ya hasilnya sama. Itu ya, hasilnya sama. Itu ya, itu kalau ini. Kalau kita berbicara masalah sains ya ataupun engineering kan ya. Jadi dalam pendekatannya pendekat bisa jadi jalannya beda, ya jalannya beda. Nah, jadi dari sini apa yang kita bisa peroleh juga, jadi energi potensial, ini potensial, ya juga satuannya sama dengan energi kinetik ataupun kerja, ya satuannya sama. Jadi bisa jadi joule kan ya, dalam SI, masa Newton kali meter kan joule ya, joule. Juga satuan energi kalau listrik apa? Energi kilowatt hour ya juga kan ya, kilowatt hour itu banyak di listrik gitu ya, karena ininya hubungan listrik berapa watt, berapa kilowatt, nanti hour jadi lamanya gitu ya. Waktunya jadi energi juga, itu energi. Energi. Tapi untuk di sistem di mekanika ya energinya yang standarnya ya joule kan ya. Nah, nih siapa yang ingin menyelesaikan? Ini coba baca dulu deh. Kan ya soalnya. Baca dulu soalnya. Saya boleh coba, Pak? Ya boleh, silahkan anak ini. Anak kan bisa ini ya, annotate-nya kan. Ya, Pak.
Itu Anda tulis kilo ya, kilo Pascal ya. 200 Iya, kilo. Pak. Nah, apa satuannya itu keluar nanti? Ya, terus Kilojoule hitung aja jadinya dulu. ya, Pak. Oh, ya hitung aja dulu. Jadi hasilnya Begitu, Pak. kilojoule. Ya, ya, itu bagus ya. Jadi siapa tuh tadi jawabnya? Ntar, namamu siapa? Naufal, Nggak Pak. muncul di sini. Naufal Rifki, Pak. Oh, Nopal. Ya, Nopal Rizky ya. Ya, ya bagus ya Nopal Rizky kan ya. Jadi ngerjain kan kalau multiple choice ini kan ya 1 sampai 2 menit selesai kan ya. Kan langsung kalkulator aja kan. Ya, jadi mudah lah ya. Nah, jadi itulah penerapannya. Jadi jangan terbiasa dengan app kali perpindahan saja kan ya. Jadi juga bisa tekanan ya dengan perubahan volume. Itu ya jadi perubahan. Nah, itu ya jadi konstan. Nah, ini nah itu udah dijawab. Nah, sama ya jawabnya sama. Udah ya, tolong ini Ki Nopal Rizky tolong dihapus gini supaya nanti itu kalau nggak dihapus nanti muncul terus. Nah, ini kita masuk dengan energi sistem dan energi dalam. Nah, energi kinetik dan energi potensial dari sebuah sistem dapat berubah karena adanya gaya eksternal. Gitu ya. Jadi adanya gaya eksternal. Bentuk energi lain yang dimiliki oleh sebuah sistem dari hukum pertama termodinamika. Nah, ini jadi ya energi dalam, internal energi. Internal energi. Nah, ini ingat ya. Jadi ada orang ini yang siapa ini? Siapa masih ingat? Kalau lihat ini gambar seperti ini, siapa ini? Tokoh pertama termodinamika siapa namanya? Ya, siapa ini? Meyer, Pak. Ya, siapa? Ini nama lengkapnya siapa ini ya? Julius ya, Robert Mayer, gitu kan ya? Julius. Yang ini ya jadi energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Itu ya jadi itulah hukum. Nah, bagaimana pendekatan dari mikrokosmik ya tentang energi ya. Jadi molekul-molekul sebagai keseluruhan itu ya pasti ada geraknya ya dalam 3 dimensi. Ada E, Y, Z itu ya dengan kecepatannya. Nah, ini sudah tentu memiliki energi ya, energi kinetik karena ada gerak, ada energi kinetik. Itu ya ada energi kinetik. Nah, gerak itu ya juga molekul itu bisa juga muter ya, berputar di tempat, bisa di senternya sendiri kan ya, senternya sendiri. Di samping juga bergerak secara translasi tersebut kan nomor X, Y dan Z. Itu kan ya E, Y dan Z. Nah, ini yang ini disebut sebagai energi rotasi ya, energi rotasi. Nah, di samping itu juga ini ya dengan panjang ikatan tertentu. Nah, di panjang ikatan itu pun di ikatan itu juga berubah-ubah panjangnya kan ya. Ikatnya itu bergetar ya, bergetar. Nah, itu masuk sebagai disebut sebagai energi ini, energi vibrasi ya, utara vibrasi. Nah, elektron ya juga mengelilingi inti ya, proton ya. Dia dalamnya ada proton, ada neutron ya. Nah, itu elektron itu ya punya energi, energi elektron. Nah, modus-modus yang mikrokosmik itu ya dari energi itu, nah itu sebagai akibat dari struktur internal dari suatu zat ya, dari suatu zat. Nah, kita energi ini kita jumlahkan semuanya ya. Nah, inilah disebut sebagai energi dalam ya. Jadi energi dalam itu udah masuk ini ya energi kinetiknya kan ya.
ya kinetik dari molekul, ya molekulnya. Bukan ini ya. Nanti energi kinetik sistem lain lagi, kan ya. Dari molekulnya, kan ya. Delta energi rotasi, ya, vibrasi elektron, kan ya. Nah, itu jadi ada 4 di dalamnya. Nah, itu yang dengan diberi istilah, satu istilah adalah internal energy. Nah, internal energy. Nah, jadi bisa dituliskan ini, energi sistem. Ini delta E, ini energi sistem. Nah, jadi energi sistem yang mikroskopik ini delta U di sini. Delta U. Nah, tadi udah ya, jadi sistemnya itu, gerak sistemnya itu bukan molekulnya. Nah, itu energi kinetik, kan ya. Mobil itu gerak kan, satu mobil gede sistemnya itu, kan ya. Nanti dalamnya materialnya kan ada macam-macam itu. Nah, itu energi ini, energi posesif dari molekulnya. Ya, masuk di delta U, delta entah berputar, rotasi, bergetar, pokoknya hubungan molekul elektron lah, itu ya, yang mikroskopik ya, mikroskopik. Nah, ini posisi ya, posisi. Jadi perubahan energi potensial. Jadi ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi dalam. Nah, ini masalah konvensi ya, sebenarnya ya inilah supaya belajar ini suatu konvensi dalam ini ya, dalam energi itu sebenarnya. Kalau itu boleh aja ya sebenarnya, W-nya dianggap positif kalau masuk sistem, keluar itu boleh aja. Jadi ini adalah sebuah perjanjian ya, sebuah perjanjian terutama yang digunakan di kuliah ini, itu kan ya. Dan juga yang buku pegangan kita sendiri. Ada buku yang lain berbalikan dengan ini. Ada juga ya, jadi Anda harus ngerti. Ya biasanya di buku itu sudah dijelaskan. Di buku dijelaskan dengan gambar ya, dengan gambar. Oh, W-nya keluar, ini Q-nya masuk. Nah, ini dianggap positif, nanti ditulis delta E sama dengan Q minus W gitu ya. Ini yang kita pakai di buku ini. Ya, Q-nya kalau masuk sistem positif tadi kan gambarnya itu kan ya, keluar negatif gitu ya. Nah, itu jadi simple. Jadi oh, ini nanti kalau gambarnya lain lagi kan ya. Ini gini sistem kan ya. Nah, ini buat garis putus ya, putus. Nah, ini agak cepat dikit ya putusnya. Nah, ini ada Q masuk kan, bisa aja Q masuk. Ini ada W keluar ya, W. Nah, ini sistemnya kan delta E. Ya. Kan bisa kekal energi kan? Ini ya. Jadi energi yang masuk dikurang energi yang keluar, ngubah energi sistemnya. Kalau positif, ini energi sistem semakin bertambah. Ya, kalau negatif, energi sistem semakin berkurang. Ya, jadi bisa seperti itu. Sehingga simbolnya ya W-nya keluar disebut positif, di sininya karena gambarnya seperti ini kan ya. W keluarnya negatif jadinya. Benar, W keluar negatif, positif ya, Q masuk positif ya, W keluar ya. Jadi W yang dilakukan oleh sistem kan keluar. W yang kerja dilakukan pada sistem jadi masuk itu. Jadi ini keluar ini dianggap positif. Ini ya. Sehingga rumusnya sini ya bisa ditulis ya, delta E, entah di slide-nya ada berikutnya. Nah, ini langsung di sini. Delta E sama dengan Q minus W. Nah, itu ya, Q minus W. Nah, itu ya, jadi ini. Jadi konsep kekal energi itu sudah ya tadi udah jelas ya, perjanjiannya seperti itu. Sehingga gambarnya bisa gini. Ya, ini gambar kalau ada key, ini key in, ada key out, ya bisa jadi key-nya 2. Ini kan ya di sigma key, sigma W kan bisa gitu. Nanti W cycle-nya gimana? Ya key in dikurang key out dengan anggapan energi sistem ini tidak berubah. Ya di siklusnya kan ini ya delta E-nya itu 0. Itu ya, itu kalau di siklus itu ya. Sehingga W cycle itu sama dengan key in
kurangi Q out. Gitu. Nah, ini belum masuk hukum kedua. Kalau hukum kedua nanti apa boleh nggak Q out-nya 0 gitu kan ya. Nah, nanti lah ya. Ya sebelum udah ini ya hukum kedua oleh tokohnya udah saya ini singgung sedikit. Tapi itu nanti ada pokok bahasan berikutnya yang khusus tentang itu dengan indikator atau sifat apa yang kita evaluasi untuk melihat itu bisa berlangsung atau tidak. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi energinya ini. Nah, dari sini Q masuk. Nanti ada kerja ini membantu supaya bisa naik. Gitu kan ya. Di Q out-nya di temperatur lebih tinggi. Ya, ini yang sebelah kiri ini kan mesin-mesin penghasil daya. Ya, power ya. Power cycle. Ini mesin-mesin peminah panas. Kan ya. Heat pump, refrigeration, itu ya. Nah, itu kelompoknya. Jadi kelompoknya seumum 2. Ya, kelompoknya seumum 2. Ya tetap masalah hukum pertama termodinamika itu ya diterapkan di situ. Itu ya, jadi selalu diterapkan. Nah, nyampe di sini ada yang kurang jelas, kita udah banyak slide ini ya, udah 15 slide sejam. Ya, sejam kuliah ya, belum sejam, baru 40 menit ya. Ini masih belum lihat-lihat soal ya. Nah, ini sekarang coba gimana bisa gambarkan nggak? Ya, tadi udah ya si Novel Rifki udah kan ya. Siapa ini? Ini Aldian Patira. Coba gimana kamu bisa nggak ini? Coba baca. Saya Ya, baca dulu ya Pak tenang soalnya Pak. aja baca dulu. Sambil yang lain baca juga. Nanti kamu syarat red, ya. Nah, gambarnya siapa sih ini? Itu ya. Posisinya apa yang pertama kan bisa vertikal, bisa horizontal. Ini udah ya jelas kan ya. Aldian kan ya horizontal. Jadi kamu harus gambar kan ya sistem Zener, piston, horizontal. Itu ya. Tuh harus gambar. Dari situ pegas. Nah, ini gimana pegasnya? Tidak ada pegangan pada pegas di keadaan awal. Ya, jadi keadaan awal tekanan 100 kilopascal, volumenya 0,002 meter kubik. Nah, di posisi X-nya itu beri kode X sama dengan 0, pegasnya masih delta X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, masuk ke data yang lain. Tekanan atmosfernya berapa? Kan ya? Luas penampang pistonnya berapa? Masukkan itu kan ya? Nanti udara berekspansi pelan-pelan karena dipanas. Kita panaskan udara yang ada di dalam dari yang terperangkap di dalam sistem silinder itu. Panas, tekannya naik sedikit, nanti geser-geser terus ya bergerak. Akibatnya ada pegas yang menekan ya tekanan semakin naik ya karena dilawan oleh pegas ya. Itu terjadi kesetimbangan terus kan ya. Kesetimbangan terus kuasi equilibrium gitu kan ya. Nah, keseimbangan kuasi, keseimbangan. Ya itu caranya pelan-pelan. Jangan lihat soal otak stres pok, ya udah nggak bisa jawab. Itu Contohnya Pak. ya. Ya pegas, pasangin pegas. Itu kan ya. Itu kondisi awal. Nanti pergerakan pindahnya buat lagi yang putus-putus nggak ya di bawahnya buat gambar gitu kan ya, kan cepat lah gambar. Itu. Nah, dari situ nanti keseimbangan kan ya di kondisi X itu terjadi keseimbangan kalau pegas makin ditekan kan gayanya naik kan ya karena fungsi dari X kan ya. Gayanya naik terus kan ya.
Nah, ini disebutkan apa? Luas ini berekspansi pelan-pelan, volumenya nyampe segini. Jadi dari 0,02 ininya jadi 0,03. Luas penampangnya berapa? Luas penampangnya 0,018. Jadi delta volume dibagi luas penampang sama dengan apa? Aldian. Jadi kan ada delta P itu ya, kita udah dapat delta P-nya ya. Delta P sama dengan ya dari 0, ya 0,0003 ya. 3 minus 0,002. Nah, itu ya. Sehingga X-nya sama dengan apa? Delta X. Delta X sama dengan, perwingan delta X sama dengan delta P dibagi luas. Ya, dibagi luas. Luasnya ini pembaginya 0, ini. Ya. Nah, itu dapatkan ya. Jadi tahu pergerakannya ini kamu awalnya segitu, nanti berikutnya jadi sedikit ke sini kan ya. Setelahnya kan ya. Akibatnya ini ada gaya pegas nih ya. Pegas. Pegas ada nekannya. Yang besarnya adalah K kali E. Di samping itu ada tekanan ATM di sini ya, PATM. Jangan lupa PATM, kan ya? Nah, PATM. Ini tekanan terakhir berapa tekanan terakhir? Nggak disebut, ditanya kan ya, bukan disebutin. Hitung tekanan akhir kan ya ditanya. P akhirnya berapa? Ya kesetimbangan lagi. P akhir. P final ya, F aja ya final. Supaya nggak ini nulisnya. Nggak ada ini diganggu lagi. Nah ini tambah ini nggak bisa muncul-muncul saya. Nah itu ya. Sama dengan berapa ini? Itu ditanya kan. Jadi kondisi awal, ini isi tulis atasnya kondisi awal, ini kondisi akhir. Ini ada X, awalnya di mana? Nah ini X-nya ke sini kan gitu. Ini X itu kan ya segitu. Ini X sama dengan 0 di sini, itu kan bisa aja ya. 0 di sini, ini setelah itu X jadi sama L atau apa ya. Atau ini yang ditulis delta X, ya ini delta X lah, tulis itu kan delta X ya, ini delta X. Nah itu. Ya ini Bu Ana lah, boleh simul-simulnya. Ya buat simul-simul yang lazim, gitu ya. Nanti saya yang ini pusing periksanya ya berkas. Itu ya, nanti ini gaya ini apa? Ya kan total ya. Jadi P ini selaksina F kali A kan ya. A sama dengan apa? A sama dengan PATM ya. Apa lagi? PATM kali apa? Kali A ya. A tambah P pegas ya. F ya, bukan PF ya, F pegas, gaya pegas. Ya. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Mau bertanya Pak, Ya, silahkan. Tengku kalau Nilal ya apa? kalau untuk menghitung kerjanya gimana Pak? Kan P-nya berubah juga Pak, berubah-ubah. Kerjanya. Nah, kerjanya ini Iya. kerja apa? Kerja yang dilakukan udara oleh piston. Ya ini P-nya kan fungsi dari X. Jadi ini PF fungsi dari X kan ya? Setuju nggak? Ya fungsi dari X. Iya Pak. Ya. Iya PF ini. Ya fungsi dari X. Ini kamu coret A-nya kan, coret ini bagi A kan? Ini kan ada X-nya ini kan, fungsi dari X aja satu kan, yang lain kan konstan. Nanti W-nya ya itu. W sama dengan apa? Integral P
F itu ya, bukan FP, ini P, bukan F, ini Pegas lah ya, Pegas, dengan F ya Pegas, maaf, ini bukan final, Pegas. Karena berubah ya dengan ini ya, maaf itu nggak benar saya nulisnya, simulnya kurang pas. P tekanan gas itu sama dengan P gas itu kan fungsi dari X kan ya, X, ini X ya, kalikan luasnya, luas piston, kalikan dx, udah ini integral, gunakan ilmu integralan, dapat udah ya, itu. Ya, tauku ya, ngerti bisa. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya gitu. Ini masih datar ya, nanti ada vertikal, gimana vertikal itu ya, ada gravitasi, ingat lagi satu, massa piston ini kan gesekan diabaikan ya. Ya kalau gesekan ada lebih repot lagi kan ya. Ya untuk termo jarang lah ya, hampir nggak pernah muncul soal gitu ya. Itu sering diabaikan gesek. Tapi pekerjaan real kalau kita desain engine itu ya mau tidak mau harus dipertimbangkan ya. Mau pertimbangan itu yang lebih serius, bila perlu numerik analisis itu ya, taruhannya kan reputasi kan ya. Ya, kalau itu rancang ini dibayar orang ternyata nggak jalan, nah itu taruh. Jadi makanya komputasinya harus bagus supaya bisa dapat untungnya lebih banyak. Itu ya kalau apa di software ya gimana dapat untungnya kan ya, orang yang buat softwarenya dapat duitnya banyak. Nah itu mohon dihapus, itu siapa tadi yang ini yang nulis ini si itu ya, siapa tadi ini, tolong dihapus ini, saya nggak bisa ngapus ya, bisa ngapus nggak bisa ngapus ya. Nah ini berikutnya, nah ini ada hal yang ini juga, awalnya posisi X gitu ya, nanti gas berekspansi 0,04 dan kemudian perpindahan panas berhenti. Nah coba baca dulu soal, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Siapa yang minat ya untuk menyelesaikan, silahkan. Gibran gimana? Gibran Rehan, bisa nggak kamu ini, Gibran? Gimana? Kamu nggak ini, nggak ada mic-nya ya? Nggak ada mic-nya gitu. Bisa, bisa. Ada mic Tes. Masih saya coba, Pak. Iya, masih coba. Yuk belajar lewat notebook ya, ada kertas lah, orat-orat kan ya, kertas orat-orat lah, itu ya. Walaupun materi semua ditayangkan, ada di EduNext itu ya, tapi proses pembelajaran itu ini motorik itu penting, itu kan ya. Jadi ketika kita tangan orat-orat itu otak itu ini ya, lebih ini responnya baik kan ya, gitu ya.
dengan bekerja secara sinergi dengan tangan. Gitu. Jadi emang perlu, itu ya jangan anak itu belajar. Ini kan penyakit ini mengapa termo sering nilainya jelek atau banyak tidak lulus. Nah, salah satunya itu dari Anda, itu ya dari Anda, dari cara Anda. Cara Anda memahami, cara Anda belajar, itu menentu. Ini kurang bagus gambarnya. Ini harus ada inilah. Karena ini artinya diam mestinya fix ya. Ya diklaim lah ya, diklaim lah cerita mekanika. Nah, itu diam gitu. Diam. Jadi silinder ini ada gas ya, jadi sistemnya ini kan ya. Ada gasnya lah, habis sistemnya ini ya. Ya gambar harus buat garis putus ya kita analisis. Ini kalau ujian Anda dikurangi nilainya oleh yang periksanya. Nah ini tep, nah ini jadi K-nya diketahui, gas berekspansi ini dan kemudian perpindahan panas berhenti. Ekspansinya sampai segini. Dari sini, dari sini ke sini, nabrak ini ya. Nabrak ini, nah itu batas ekspansinya ya 0,05. Jadi ini pun X-nya kalau 0 di sini ya, inilah X-nya supaya mudah ya, supaya banyak simul di sinilah 0. Itu ya, ini kamarnya nggak bagus yang di soalnya. Ini yang X, gitu, X. X-nya X, nah ini X. Nah itu yang ini ya, 0, ini. Akibat sini ke sini, nanti sini ada ini dong. Ini ke sini, jadi ini garis putus-putus, pistonnya di sini ya, pistonnya sini. Nah, sehingga sini ada gaya ya. Nah, ini gaya sini. Ini gaya pegas. Tekan berat luar ini. Nah, ini gimana di sini? Ini dialangin loh ini. Tidak regang. Akibatnya ada ini ada KX di sini ya. KX ya. Nah, ini ada PATM juga ya. PATM. Ya, PATM. Itu. PATM itu. Ya, ini sudah tentu di sini ya ini. Ini ya P gas, F ya tekanan gas kan ya. Tekanan gas ya, PG. Jadi bukan sini PG-nya siapa nih yang gamal di sini? Ya, jangan sini anak buat PG kan ya. Ini apinya ini key kan ya, key ada key di sini. Ini key ya. Mana? Ini kan ditanya awalnya ditanya ya kalau diikutin pertanyaannya apa? Nah, ini oh ininya lagi masanya belum ya, masa piston. Ini M ini ada masa juga ke bawah ya. Ini kan ada W ya. W ke sininya W. Aduh kok jauh W. Nah, ini dihapus sudah. Nah, ini ada W. Nah, mepet-mepet sini lah ya dari pusatnya. Ini keseimbangan baru ya. Nah, ini ada W pas baru ya. Pas kondisi terakhir ini ada W. Ya, W itu M kali G kan. Ini M-nya ini kan ya. Gravitasi diketahui kan. Luas piston diketahui juga. Nah, ini ada delta U-nya diketahui juga ya. Ada perubahan delta U. Ada perubahan delta U.
tekan awal dan kerja piston oleh gas. Tekan awal, gimana ngitung tekan awal? Tekanan awal ketika di sini kan, ketika di sini. Nah, tekan awal ini terakhir ya saya gambar. Awalnya lihat ini di pas di sini. Terlalu rame gambarnya ya, terlalu rame. Awal itu ini sini. Iya, pistonnya dilihat bisa juga. Piston bawahnya gas kan. Ini P gas. Ini ada W. W ini kan ya W jadi wakil ke sini ya W. Kaplak ya. Nah, W. Jadi P pegasnya 0 kan ya. Ini aja kan ya. Ini P gas. Iya, P gas itu ya ini. W-nya berapa? P gas kali luas jadi P gas ya. P gas kali luas itu ya ini gaya ke atas ya. Sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke bawah apa? M kali G ya W. Terus tambah apa? Tambah PATM. PATM ya. Kali A. Kan ya udah dapat ya. A-nya udah dapat ya. Itu ya. Jadi ini yang dapat. Ini udah dapat dari situ. Nah, kerjaannya gimana kerjaan? Kerja gas oleh piston dari kondisi awal di sini sampai sini. Ya harus dicari. Ini dulu PG. Kan ya. Awal. Nanti PG selama proses gimana? Itu cari lagi ya selama proses. Ya, geser dikit, X-nya belum nabrak, itu kan ya. Nah, itu mirip dengan tadi, tapi ada MG. Ya, MG. Nah, itulah VG itu fungsi dari X nantinya. VG itu fungsi dari X. Ya, VG fungsi dari X. Apa itu? Kalau ditulis apa ini? VG ini sama dengan apa? VG sama dengan PATM ya. PATM pastikan ya. PATM tambah apa? PATM tambah, nah saya tulis jauh ini, tambah apa? PATM tambah Gaya pegas. W dibagi A kan ya? Atau MG kan ya? Bagi A kan? Tambah apa lagi? K kali X kan ya? K kali X bagi A. Ya, itu kan gaya. Nah, itu ya, jadi PATM tambah itu. PATM tambah W per A tambah K per X. Ini fungsi dari X, ini ada X-nya. Nah, itu nanti diintegralkan seperti tadi. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Gimana? Si Gilbert gimana Gilbert? Gibran tadi ya, Gibran saya tanya. Gibran gimana, Bran? Mana si Gibran? Oh, paham, Pak. Udah paham belum? Sudah, Pak. Sudah. Benar, bisa ngelanjutin kamu ini. Itu baru dapat ini ya. Dapat jawab nomor A ya. Jawab nomor B gimana B? B. Perpindahan panas bila U awal sama dengan sekian dan U akhir sama dengan sekian. W kan udah tahu kan ya? W udah dapat kan ya? Nanti batasnya dari 0 nyampe 0,05. Itu W kan udah dapat kan ya? W udah dapat. Jadi delta E sama dengan Q minus W. Itu kan ya? Nah, delta E sama dengan Q minus W. Delta E sama dengan Q minus W. Nah, itu rumusnya. Pegang dulu rumusnya. Delta E ini sama dengan apa? Delta E sama dengan delta EK kan ya? EK tambah delta EP. EP sama dengan ini tambah ini delta U ya, delta U ya, ini lain cerita. Ini sama dengan apa? Q minus W kan ya? Q minus W. Nah, Q minus W. Jadi perubahan energi potensial diabaikan. Nah, ini 0. Jadi delta U sama dengan Q minus W. Nah, delta U-nya tahu. W-nya tahu. Ya Q bisa dihitung. Itu kan ya, bisa dihitung dong kan ya? Kan delta U sama Q minus W kan ya? Nah, itu jawaban untuk nomor B. Gitu ya.
Gimana si Haman nama Haman sulit kali namamu M-nya double. Banyak M namamu, kena. Gimana bisa kamu, Han? Misi Pak, saya yang B boleh tolong ulang nggak Pak? Masih B kurang paham itu Pak. kan ini di B. Nah, ini terapkan hukum pertama. Hukum pertama delta E sama dengan Q minus W. Itu udah ingat yang slide tadi. Udah kan ya? Ingat Pak. Nah, delta E itu sama dengan apa? Delta E kinetik tambah delta E positif tambah delta U. Setuju kan ya? Udah juga slide tadi kan ya? Nah, ini kan prosesnya pelan-pelan, quasi steady kan ya? Sehingga di sini ya ini. Ya, kita lagi satu lupa itu. Ininya dilupain. Energi potensialnya berubah kan ya? Bukan nol itu. Kinetiknya nol karena quasi equilibrium kan ya? Potensialnya nggak nol ya. Tadi ada salah. Potensialnya nggak nol. Ya, potensial kan awalnya ini kan ya mg x1 nanti mg x2 kan ya? Tetap ada itu ya, tetap. Jadi saya ada salah juga ya. Bisa salah juga ya, bisa lah. Sama aja dengan kalian kan ya? Itu ya delta EK-nya nol. Delta ini nggak nol ini nggak nol. Ya, untung ada yang nanya, sehingga saya mikir lagi jelasin. Ya, jadi nggak pernah rugi kan, untung selalu kan ya, selalu untung memang. Mati pun untung juga kan. Nah itu ya jadi state. Jadi delta potensial tambah delta U sama dengan Q minus W. Delta U-nya ya ini. Akhir dikurangan awal. 335 dikurang 210. Delta EP-nya posisi akhir dikurang posisi awal. Ya, energi potensialnya. Dapat juga kan? Terus W-nya udah tadi. Hasil rumus tadi integral. Ya, seperti tadi. Nanti Q-nya dapat. Gitu. Gimana? Isi pada ngecek. Oh, lebih paham Bisa? Pak. Sudah paham. Ya, itu Ya. ya. Oh, tadi sini. Ingin bertanya dong Pak, boleh nggak? Tanya apa lagi? Ya boleh, apa yang kamu tanya? Itu Pak, di gas kan ada tulisan 0,5 gram. 0, Bentar, kok nggak jelas ya dengar. Coba kerasin dikit ngomong. Jadi ini Pak, saya ingin bertanya Pak, saya Nicholas Edward, ingin bertanya untuk gas, itu ada di sebelahnya itu ada tulisan 0,5 G, itu apanya Pak maksudnya? 0,05 itu. Nah, bukan Pak, yang di gambar kan ada tulisan 0,5 G. Oh, itunya Apa ya? gasnya, itu massa gas. Oh, massa gas itu ini. Itu massa gas untuk mencari ini, mencari nantinya itu ada hubungan dengan ini, ada yang terlewat. Karena nggak saya ngitung total kan ya, jadi ada yang. Jadi ada massa gas, kalau gas itu anggap gas ideal ya, masanya tahu ya, masanya tahu, nanti tekanannya kan udah bisa dihitung kan ya, sehingga nanti bisa dapat itu kerjanya itu dalam bentuk volumenya tahu gitu, volumenya. Ini kan volume spesifik kan ya, jadi volume jenis. Nah ini ada hubungan dengan ini. Ini tekanan kan bisa tahu ya, tekanan bisa tahu kan ya. Nah tekanan tahu, masanya tahu, sehingga volume ini bisa dicari. Volumenya bisa dicari. Volume di sini. Volume bisa dicari. Itu. Ini luas penampangnya tahu nggak? Tahu ya. Volume bisa dicari. Nanti ini celah ini bisa dicari kondisi awal. Itu ya, itu hubungan massa. Itu hubungan massa. Gitu. Nah, massa itu penting juga ini. Ini U-nya kan persatuan massa kan ya. Ketika ngitung ini. Ngitung yang tadi, neraca energi. Ini delta U yang kapital. Delta U kapital sama dengan apa? M kali delta U non kapital. Ini ya. Ini gunanya di sini. Ya. Gunanya di situ. Kalau nggak ada M-nya nggak bisa. Nah, gunanya di soal nggak ada ya. Nggak nulis ya, 0,5-nya nggak ditulis. Ya ini dibutuhkan, masanya dibutuhkan. Kalau nggak, ini. Kan di sini jaraknya nggak tahu kan ya. Kalau itu anggap gas ideal kan minimum 2 harus tahu kan ya. Tekanan tahu, volume tahu ya. Di sini tekanan kita hitung, volume tidak tahu.
Kalau nggak ada massa nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini massa langsung diberitahu, gitu kan ya? Ya sudah, massa tahu, tekanan tahu, volume bisa dihitung. Hukum gasnya dia. VP sama nRT. Kita anggap gasnya dia. Jangan anggap gas real, nanti nggak bisa lagi ngerjain. Ya, gasnya gas apa ya? Tergantung. Dalam hal yang lebih lanjut, analisis nitrogen dengan oksigen dengan argon ya beda. Karena karakteristiknya sifat-sifatnya beda. Itu kan ya? Sifat-sifatnya beda. Mau bertanya lagi, Pak? Apa? Yang ini Pak tadi yang potensial tadi, yang delta E potensial. Itu Ya, kan Bapak tadi menghitungnya itu berdasarkan dari berat pistonnya ya Pak, massa pistonnya. iya. Yang Potensial. kita Tapi lihat bukannya ini, kita ngelihat pistonnya sebagai sistem pas itu. Lihat kesetimbangan di piston lihatnya kan. Tapi bukannya sistemnya cuma gasnya aja ya Pak? Ya boleh lihat gas. Apa risikonya? Itu ya untung ininya, ruginya ya. Hasilnya harusnya sama kalau benar. Ya, tadi kesetimbangan dibuat itu kan di piston tuh dilihat. Ya, kalau kita lihat gas bisa aja. Kita lihat gas nanti ya ininya potensial gasnya hampir diabaikan ya. Itu 0. Ya, Ya hampir Pak. diabaikan. Sehingga masanya langsung neken ini gitu. Memang ada beda sedikit, hasilnya harusnya dekat sama. Ya. Karena kita ini, kalau kita lihat gas di sini, gas itu kan perubahan energi gas itu kan masanya kecil ya, massa jenisnya kan ya. Gitu. Pusatnya gini, nanti geser, ada pergeseran dikit. Ya boleh aja dipertimbangkan, boleh aja. Ya ada ini. Tapi dalam analisis yang umum itu diabaikan loh ya, untuk di Frida. Gitu. Baik Pak. Itu ya Makasih, emang Pak. bisa kita lihat dari piston, bisa kita lihat dari gas. Itu ya. Ini tadi saya gambar sistemnya sempat gas ya, tapi di neraca saya ini kan ini ya. Pistonnya dilihat ya. Pistonnya di neraca energinya. Kalau lihat dari gas tetap aja sama. Jadi sini nanti dari ini itu dari neraca piston nanti bawa ke gas gitu. Tetap gasnya kan pertimbangkan kan massa gas kan masuk kan ya. Tetap aja ya. Perubahan potensial pistonnya harus dilihat. Ya inilah kompleksnya ketika vertikal ya posisinya. Kalau massa piston tidak diabaikan. Nah, ini kompleks. Ini soal yang lumayan menarik ya. Menarik. Untuk meningkatkan pemahaman. Itu. Nanti coba lagi ya, coba ini lagi. Ya, sampai tuntas ya. Coba sampai tuntas. Saya kan hanya ini garis-garis besarnya aja saya ini kan sampaikan. Anda lah ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana? Ini ada siapa ya? Ada yang ingin bertanya? Ihsan, gimana Ihsan? Ihsan Halfajri. Alhamdulillah mengerti Pak. Mengerti kamu? Ya itu memang ada pendekatan Mengerti, itu Pak. ketika gas kita analisis gas, tapi kan kita mengeluarkan tekanan piston ke gas, kita kan harus buat neraca ininya, apa gaya-gaya di piston dulu kan, harus dibuat juga. Ya itu sambung nyambung hasil reaksi. Ya. Udah ya, kalau sudah, nah kita masuk bagaimana sih panas itu pindah, kan ya? How heat transfer occurs, kan ya? Nah, jadi pindahnya gimana caranya? Pindahnya. Ya ada modusnya, ada konveksi, ada radiasi, ada konduksi ya. Kita nginjak ini ya lantai dingin itu konduksi ya. Dari tubuh kita ada konveksi juga, kan ya? Konveksi. Ya juga kondisi dengan udara. Dari tubuh kita dengan langit kita di luar. Nah itu radiasi, kan ya? Langitnya ini terang cerah, rasa dingin karena ini energi kita lebih peka walaupun temperatur rendah. Kalau secara ilmu perpindahan panas pada temperatur rendah kan laju radiasinya kan kecil sekali kan ya, kecil sekali. Tapi tubuh lebih peka. Ini ya jadi ada radiasi, ada konduksi di kaki. Nah ini orang, nah ini jadi mana ini buat api unggun, nah ini dari ini langsung radiasi. Padahal di sekitar tubuh kita temperaturnya hanya 5 derajat. Kita nyaman karena radiasi. Ya, hangat badannya pasal karena radiasi. Nah, ini jadi modusnya. Jadi ada konduksi, konveksi, radiasi. Itu modus.
Ini udah tahuan apa beda konduksi, konveksi, radiasi. Ya nantilah ya di perpindahan panas, walaupun sini singgung sedikit. Ya, konduksi itu apa? Ya, nah konduksi itu ini perpindahan energi kan ya dari daerah yang temperatur tinggi ke yang lebih rendah kan, karena adanya proses difusi termal. Ya, jadi atom-atom molekul itu ya, atom-atom dari atom dengan atom sering diterusin ya. Atom kena panas bikin bergetar, terus kan sampingnya ya, terus jadi itu. Nah, itu di getar-getar itu termalnya juga pindah. Ya. Nah, konduksi itu berlangsung bukan hanya di padat saja, yang perlu diingat juga di fluida. Jadi cairan bisa di gas, gitu ya. Nah, ini ada hukum ya dari pemaham pembelajaran Fourier terhadap bermain-main panas di sananya di Eropanya. Nggak tahu nenek moyang kita di Indonesia udah main-main, ya udah main api juga, tapi belum buat hukumnya mungkin atau tidak terkenal, bisa jadi kan ya, bisa jadi. Nah itu, nah beliau itu ini Fourier ya, ini orang Prancis ya, Eropanya ini Prancis kemudian. Nah mendapatkan itu ya, mendapatkan pemahaman tentang panas tersebut kan ya, sehingga teori yang mereka itu apresiasi tersebut nama yang menemukan ya, sehingga disebutlah hukum Fourier. Itu ya hukum Fourier. Jadi gitu ya. Jadi itu ya feodal juga ya kalau lihat. Ya itulah cara manusia itu apresiasi terhadap orang yang berjasa. Sebut feodal boleh aja. Sebut enggak boleh aja ya, itu terserah kita menilai. Nah ini. Jadi itu konduksi. Nah lewat ini dituliskan sebagai negatif terhadap gradien temperaturnya ya untuk persatuan panjang. Gitu ya. Ini dari hukum Fourier-nya. Nah, jadi K itu apa? Nah, kuantitas termal. dt per dx ya sudah tentu ya gradien lokal di suatu posisi X, gitu ya. Terus dq per dt ya laju perpindahan panas. Ini A itu cross sectional area. Mengapa ada tanda minus? Ya karena arah aliran panas itu ini. Alir panas itu mengalir di temperatur tinggi karena semua dt d itu kan ini itu gradiennya negatif. Dia berilah tanda negatif di depan, kan ya? Karena arahnya ke X gitu, misalkan Q-nya positif ke arah X, kan ya? Q-nya positif, tapi dt per dx-nya kan negatif, gitu ya? Itu dasarnya. Nah, konveksi ini berlangsung di itu antara ada permukaan padatan dengan fluida atau gas yang bergerak, kan ya? Bergerak. Nah, pergerakan dari fluida, nah ini mungkin bisa secara alami, bisa jadi secara paksa. Yang alami itu apa? Yang alami itu karena adanya perbedaan massa jenis, misalkan ya. Massa jenis temperaturnya beda, sehingga massa jenisnya berbeda. Ya, kalau Anda masak di air, misalkan di dapur, di wajan, ya tidak diaduk-aduk, airnya nanti bergerak sendiri. Karena bawahnya panas, akibat panas apa? Air yang bagian bawah mengembang, massa jenisnya lebih kecil daripada yang di atasnya, sehingga ini ketekan yang di atasnya ke bawah. Jadi itu muter terus ya, sehingga temperaturnya bisa mendekati merata. Karena proses itu ya ada natural circulation ya. Nah, persamaan empirik yang membentuk konveksi ini ya sering disebut sebagai hukum Newton dan dituliskan dengan formasi ini, kan ya. Hukumnya hukum pendingin Newton ya. Jadi H kali AS kali TS minus theta I-nya. Nah, di mana TS ini dipindahkan dari sebuah permukaan pada suatu temperatur yang merata dan fluida, di mana temperatur referensi theta I-nya AS. Nah, ini adalah permukaan dan AS ini adalah temperatur ini koefisien rata-rata ya. Rata-rata dari konveksi tersebut kan ya. Nah, ini ada average kan ya. Karena dalam perpindahan panas nanti di titik-titik permukaan itu sepanjang plat datar tuh koefisien konveksinya berbeda. Ya dalam engineering kita analisis kita lakukan ya temperaturnya rata-ratanya berapa untuk desain ya. Ketika kita masuk untuk failure analysis ya kita lihat nanti. Kita hitung, kita analisis, kita ukur misalkan temperatur lokalnya kayak apa. Nah, di situ nanti bisa dapat koefisien perpindahan lokalnya beda-beda juga. Nah, ya biasanya daerah mana yang akan suka jebol, overheat atau lain-lain ya yang pasti yang daerah koefisien perpindahan panasnya rendah. Karena dengan demikian temperaturnya jadi ketinggian. Ya untuk Q yang sama itu kan ya dari logika. Nah, nanti anak akan bisa perdalam ya nanti kami kuliah di saya misalkan
perpindahan panas. Nah, itu kita bisa dalam kasus ini. Nah, ini contohnya ya, bedanya ya. Ini kalau konveksi ini hot, ya telur yang ini ya pelan-pelan ya didinginkan oleh udara ini ya sekitarnya. Nah, ini dipaksa oleh kipas. Mana lebih cepat dingin? Ya, yang ada dipaksa lah, itu ya dipaksa. Ya ini di udara. Kita celupkan ke air, mana lebih cepat? Ya di air lah, karena koefisien konveksinya lebih besar. Gitu ya. Nah, itu konveksi. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Ada, silahkan. Pak ingin bertanya lagi, Pak. Ya. Itu kenapa T infinite ya, Pak? Gimana? Itu T infinity maksudnya apa ya, Pak? Theta terhingga ya? Theta hingga itu maksudnya itu. Theta hingga maksudnya ini temperatur fluida di sekitarnya yang jauh dari lapisan batas. Ya. Jauh dari lapis batas tak hingga itu artinya kan ya gitu. Itu biasa simbol perpindahan panas gitu. Ada lagi? Saya boleh izin bertanya, Pak? Ya, silahkan. Saya mau tanya soal kasus kayak gini, Pak. Kayak yang tadi Bapak jelasin, kalau misalnya suatu gas dipanaskan, terus kan dia mengembang, Pak. Apa namanya? P-nya tuh naik karena kecepatan gasnya itu kan bertambah ya, Pak. Itu tuh kecepatannya bertambah, kasusnya sama dengan konveksi nggak, Pak? Jadi karena ada beda masa jenis ya, Pak? Iya, Atau itu konveksi, beda lagi, konveksi Pak? alami. Konveksi alami kan. Jadi muai dia kan ya. Ya secara vertikal kan itu ya. Itu konveksi alami, konveksi atau disebut konveksi bebas. Ya kalau kita ingin manaskan, jangan dari atas manasin kan ya. Ya baiknya dari bawah kan. Karena itu ya nanti yang dipanaskan itu ini. Kalau fluida terutama dipanaskan dari bawah kan. Fluida itu kalau dari bawah dipanaskan, bagian bawah itu kan temperaturnya naik kan massa jenisnya semakin kecil kan ya. Akibatnya terjadi pergerakan ya, terdorong oleh massa jenis yang lebih besar di atasnya, kedesak dia naik jadinya karena lebih ringan. Itu masuk konveksi juga. Ada lagi. Baik, Pak. Jadi di gas terjadi juga itu konveksi gitu ya, Pak? Konveksi terjadi di gas. Di air ini air ya, bukan air ya. Kamu itu air itu kan gas kan ya, bukan air ini bahasa Inggris ya. Jadi konveksi Ya, Pak. Baik, Pak. berlangsung di fluida, itu kan ya, bisa gas, bisa cairan. Di fluida pun juga berlangsung konduksi. Ini kalau misalkan ini, kamu ada wajan di dapurmu, ya, isi air lah atau isi gas, isi udara boleh aja, isi air. Nah, air yang karena kita panaskan di bawahnya, air yang benar kontak dengan permukaan wajan itu, bagian bawah, terjadi perpindahan panas apa di sini? Perpindahan panas apa? Siapa bisa jawab? Konduksi kan ya? Yang nempel itu konduksi kan ya? Konduksi, terjadi konduksi. Nah, konduksi, karena yang nempel itu nanti massa jenisnya jadi semakin rendah, semakin ringan, akibatnya terjadi pergerakan. Jadi pergerakan. Ringan kedoronglah yang atas. Jadi ada gerak curah, ya bulk motion. Nah, karena ada itu, jadi ada konduksi dan advansi itu istilah pergerakan itulah disebut sebagai konveksi. Ya, itu disebut sebagai konveksi. Jadi ada dua hal itu kan ya. Kalau udaranya sangat tenang sekali dan ininya di celah kaca misalkan ya. Celah kaca kita kan sekarang di green building itu kan kaca itu dibuat double kan ya. Buat double di dalamnya isi udara itu ya. Daripada kaca kan udara sih kan artinya ini perpindahan panasnya bisa lebih kecil. Itu kan lebih kecil. Nah, di situ bisa dianggap konduksi saja karena saking tipisnya udara di situ. Kan ya? Itu contoh lah double glass ya, double glass istilah. Double glass window. Jadi jendela dengan
berkaca gana, ya berkaca gana. Itu bisa nekan juga ya, nekan ini energi itu panas yang dari luar masuk atau dari dalam keluar. Kalau di negara yang musim dingin, lagi winter misalnya, ya. Ada lagi, udah jelas. Konduksi konveksi bedanya udah jelas. Ya nanti masih ini. Ya ini untuk sementara segitu dulu penjelasannya. Nanti kalau di perpindahan panas bisa lebih lanjut kita diskusikan. Nah ini bagaimana energi radiasi yang diemisikan oleh zat sebagai hasil dari vibration ya, pergerakan rotasi dan vibrasi dari molekul-molekulnya ataupun dari energi dari atom, dari elektronnya ya. Nah itu yang diinikan di cara transportasinya dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah cara inilah disebut sebagai radiasi kan ya. Nah radiasi tidak memerlukan media perantara dalam peramatannya, dalam penjalarannya. Oleh karena itu dapat berlangsung di ruangan vakum. Itu perlu Anda ingat ya. Jadi berlangsung ruang vakum. Jadi bagaimana matahari dari jauh ke sana itu ya, di mana matahari itu kan ya. Nah, nyampe ke bumi panasnya yaitu melewati di angkasa itu ada yang ruang vakumnya kan ya, dan juga nyampe. Nah, semua zat yang mengemisi radiasi sepanjang zat tersebut mempunyai temperatur tertentu yang tidak nol, jadi tidak nol, maka zat tersebut akan memancarkan radiasi, ya radiasi termik. Nah, jadi nol, ya temperatur absolutnya tidak nol. Ketika nol itu tidak bisa, ya tidak bisa mengemisikan. Nah, laju perpindahan panas radiasi tersebut, nah yang diemisikan biasanya dinyatakan dengan ini ya hukum ya, dikuantifikasi ya besarnya dengan hukum ini yang disebut sebagai Stefan-Boltzmann ya, hukum Stefan-Boltzmann. Nah, di mana emisitas epsilon, nah ini adalah sebuah sifat dari permukaan yang mencirikannya keefektifan permukaan memancarkan radiasi kan ya, dibandingkan dengan benda hitam kan ya. Jadi benda hitam itu satu nilainya relatif terhadap benda hitam. Kalau benda hitam ya epsilon 1. Kalau warna semakin cerah dari lihat warna ya epsilonnya biasanya semakin gede. Ini ya emisivitasnya. Nah, konstanta Boltzmann-nya ini ya angkanya. Ya, di mana T di sini di formasi ini ya. Itulah temperatur ini, temperatur absolut ya. Jadi satuannya harus dituliskan dalam Kelvin atau Rankine ya, Kelvin atau Rankine. Nah, ini untuk sifat-sifat ya, dari beberapa material. Nah, emisivitas dari beberapa material, nah pada temperatur 300 Kelvin, nah ini ya angka-angkanya. Aluminium foil kecil kan ya, itu mengapa itu ducting AC dibungkus dengan aluminium foil misalkan ya? Ya karena ini bisa ininya kecil, di samping juga membuat kedap ya isolator di dalamnya ya, supaya kalau itu nyampe ini uap udara lembab masuk ke situ nanti kena permukaan dingin ya netes, kondensasi. Nah, itu harus pengerjaannya harus bagus ya, bagus. Di kondisi pada saat pengerjaan harus kering gitu ya. Kering sehingga nanti bungkus dengan rapat. Itu harusnya seperti itu. Nah, dalam lapangan sering juga jadi masalah itu ya. Ini ya jadi angka-angka ini ya ada saatnya kita perlu untuk ini yang kecil, ini anodized aluminium ya naik gitu ya. Kalau emang ingin radiasi yang besar ya gunakan anodized aluminium. Polished copper nah kecil ya, di polis itu kecil. Ya, substansinya ya. Stainless steel juga kecil. Nah, ini lihat dari warna kan ini ya. Shade hitam ya jauh gede dari putih. Ya, putih masih segini 0, ini ya. Nah, aspal juga tinggi kan ya. Kan di aspal kita jalan nggak pakai sandal ya, lompat-lompat jadi siang-siang. Kena kepanasan.
Ya batu bata juga segini. Ya kulit kita juga ini juga lumayan ya kulit kita, apalagi kulit hitam itu kan ya. Nah ini jadi tanah, nah air, nah sisiran. Nah itu untuk emisivitas. Nah ini untuk ini untuk apa? Konduktivitasnya, konduksinya. Jadi diamond ya, apa diamond? Intan ya, intan. Terus perak ya struktur tinggi, copper tinggi juga ya. Yang engineering biasa digunakan ya copper, aluminium itu ya. Kalau gold walaupun segini nggak mau kan ya untuk alat-alat perpindahan panas kan ya. Berapa harganya dia? Radiator mobil berapa harganya pakai emas gitu misalnya. Paling pakainya aluminium. Semahal-mahalnya bahan pakai copper. Ya, silver ya mungkin juga dipakai karena lebih mahal harganya kan ya. Dengan K yang dekat juga. Ini aja urutan harga kan iron ke aluminium itu udah berapa kali kan aluminium masih mahal, copper juga lebih mahal. Kecuali ini yang anomalinya ya. Ini anomali di sinkolnya. Gold ini tapi harganya mahal. Ya itu yang lain-lain juga kan ya. Ya itu sudah tentu harga ya tergantung dari masyarakat dunia memandang emas zat itu kan ya. Ya untuk kegunaannya kan hukum ekonomi awalnya kan ya jadi bukan berdasarkan thermal conductivity murni gitu ya. Nah lihat ini udara kan udara kecil ya, air kan air itu bukan air ya udara itu masih ada yang ini juga ya. Jangan sampai salah ujian kadang-kadang ada aja salah gitu ya karena stres sebenarnya. Nah, ini ya jadi untuk neraca energi sistem tertutup. Nah, ini jadi perubahan energi dalam sistem. Nah, itu sama jumlah energi panas yang masuk karena dikurangi jumlah bersih yang kerja keluar sistem. Itu ya jadi itu. Sehingga ini dituliskan ini ya. Tadi udah kita pakai sebenarnya. Nah, jadi ini kalau bisa aja ini kan joule sih satuannya. Bisa aja dalam bentuk laju kan ya. Jadi bagilah waktu. Ini laju perubahan energi sistem DE. Ini dibagi delta T. Nah, ini jadinya. Nah, coba siapa bisa menerapkan hukum pertama termodinamika di sini? Nah, gimana ini? Ruangan. Ya, energi sistemnya berubah nggak? Tidak, Pak, karena terisolasi. Iya, jadi itu aja kan ya. Energi kimia bahan bakarnya berkurang, berubah menjadi energi gas kan ya. Energi gasnya naik kan ya. Nah, itu jumlahnya perubahan itu ya, itu ada yang nambah, ada yang berkurang. Nah, itu sama ya, sehingga energi sistemnya konstan. Ya, jadi ada berkurang, ada nambah dalam sistem itu di bahan bakarnya energinya berkurang, di fluida yang di dalamnya naik. Nah, ini jadi kita masuk combustion gases. Nah, ini gimana ini? Ya, produk dari combustion gases ya. Ada CO2, ada H2O dan A2O, kadang NOx kan ya.
kadang kalau ada sulfurnya bisa jadi A2S, bisa jadi juga ada CO gitu ya umumnya. Sangat tergantung pada kondisi di mana proses pembakaran tersebut berlangsung. Kan ya? Jadi udara masuk, nanti ada gas solin, bahan bakar ya, masuk. Nah, itu energi ya, udara juga ada energinya, itu ada. Nah, ini akan Anda perdalam nanti di apa ini ya, di rekayasa thermal kan ya. Termonya ya, combustion ya, combustion kan masuknya di rekayasa thermal, itu bagian termo. Jadi LAP ya ketika ini, nah ini belum nanti lah ya, ada LAP, ada AP ya, jadi supaya tidak terberat Anda ini, pelan-pelan semakin mengenal. Nah ini motor listrik gimana? Siapa ini yang menarik ini? Menarik ya. Kalau gas di dapur, lilin ya udah ini motor listrik ini. Gimana sih ada listrik dan lain? Gimana jadi neraca energinya gimana? Siapa yang bisa jawab? Bantu menjawab. Siapa yang bisa jawab? Ya bisa aja kita tuliskan seolah ada energi listrik masuk kan ya. Energi listrik masuk. Anda pernah pegang motor nggak? Motor listrik itu setelah jalan sekian lama itu terasa anget nggak? Gimana kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Iya Pak, panas. Ya, saya panas ya. Mengapa panas ya? Mengapa panas? Jadi kan dari energi listrik itu akan berubah menjadi energi magnet di situ ya. Induksi kan ya. Nah, itu ada rugi-rugi juga kan ya. Di kabel listriknya juga ada rugi. Kalau kabel dialirin arus itu pasti ini. Pasti akan ada pembangkitan panas di situ ya. Karena ya kawat itu punya tahan termal. Jadi I kuadrat R kan ya. Jadi jangan lupa. Itu ya jadi segitu.
Ya, di sini jadi ini ya, kalau di motor ini gimana Anda mikir? Ini ada gaya W nih ya. W-nya segini, artinya lihat dari sini kan energi listrik masuk kan ya, ada energi listrik kan ya. Ya, apa tulisnya simbolnya apa? Energi ya, E listrik ya, EI lah. I. Ya, atau listrik L ya, L listrik. Nanti ini ada panas kan ya, ada ini kilos kan ya, KL. Loss saja. Nah, itu ya bisa seperti itu. Ini, jadi ini itu nanti 60 HP ini, jadi 89% itu sama dengan 60 HP dibagi dengan ini, ya listrik yang masuk kan ya. Kalau ini efisiensi keseluruhan sistem, itu kan ya data. Jadi ada loss panas karena dari kawat aliran listrik ada panas juga kan ya. Di samping situ kena kuil ada juga ini rugi-rugi medan magnet dan lain-lain kan ya. Nah itu juga magnet itu akhirnya jadi panas juga. Itu ya jadi panas. Ini wakil. Sehingga ya hukumnya gampang. Delta E sama dengan apa? Delta E sama dengan EI yang masuk dikurang kilos dikurang W60 HP. Kan itu ya. Itu ya. Nah, sekarang gimana kondisinya? Kalau sudah tuna, ya delta E itu sama dengan 0. Jadi angetnya udah segitu. Gitu. Kalau masih baru start, nyampe sekian ini, ya delta E-nya tidak 0. Tergantung kita melihatnya berbasis waktu. Gitu ya. Apa kita lihat setelah kondisinya stabil, temperatur tidak berubah, apa kita lihat kondisinya transient. Itu ya, kalau kondisinya transient, pasti delta E itu tidak 0. Kan ya? Tidak 0. Karena temperaturnya naik-naik terus. Ya, itu jadi. Itu motor ya, motor listrik gitu. Gimana? Jelas? Fikri gimana, Kri? Ini Apa, Pak? jelas kamu. Ini yang tentang motor jelas nggak? Yang saya udah jelaskan. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau udah bisa, nah ini. Potato. Apa itu potato? Kri? Apa itu? Potato apa potato? Tentang Pak. Entah. Ya, jangan salah kan ya. Masa sering makan di KFC nggak tahu kan ya? Nah itu, ini kalau isolasi gimana cerita? Ya di sistemnya itu juga konstan, karena jadi panas dari open itu ya masuk, jadi energi potatonya naik, ya jadi delta E potatonya tidak nol. Delta E gas ini yang di dalam itu akibat energi open diambil ya, gitu. Di situ ya ini. Itu yang juga ini gasnya 200 itu opennya gasnya 200 itu di sistem gasnya itu delta E-nya negatif karena energinya diambil oleh kentang ya, diambil oleh kentang gitu. Sederhana tuh ya, sederhana. Ada yang bingung nggak ya? Tidak ada yang bingung. Jadi kita lihat ya di sistem ini ya gasnya segitu gitu ya. Dalam prakteknya kan tidak diisolasi gitu ya. Isolasi kan enggak kan ya. Entah open, entah pakai listrik ada masuk energinya ya. Kalau opennya listrik atau gas ya di bawahnya dipanasin di kompor kan ya. Dengan kompor. Itu ya pernah open ya di dapur misalkan gitu. Kalau orang tua anak, ibu anak misalkan buat kue di dapur kan seperti itu. Ya, itu ini ya disederhanakan ya sih kasusnya. Nah ini apa yang kita bisa lihat di sini? Ya sistemnya yang mana ini? Nah ini sistemnya banyak. Bisa lihat di turbinnya saja, bisa lihat di generator ya kebalikan dengan motor tadi, atau bisa lihat sistemnya ini segini sistemnya. Kan boleh-boleh aja kan ya sistemnya. Nah ini sistemnya boleh aja. Kita lihat sini. Nah, ini ya, boleh aja. Ya, saksi. Ada sistemnya ini boleh aja kan ya.
Kalau sistem seperti ini gimana? Turbin muter, nanti listriknya ngasih listrik gimana kalau sistem seperti itu? Delta E-nya apa 0? Delta E sistem? Siapa bisa jawab? Sunita, Hugh. Bisa jawab nggak Sunita? Hugh Lin, siapa? Lindsay. Bisa jawab nggak? Kok nggak ini dia? Ya jangan-jangan dia nggak ini. Jangan nggak ada ini ya. Benar ya, anak punya teman namanya Sunita Hugh. Benar nggak? Wah, ini ada chat ini. Itu ya. Jadi ini ya kerja segini ya, delta energi sistem ini berkurang kan ya. Jadi energi potensial danaunya, permukaan airnya kan ini ya, akibat turbin keluar nih ya. Ya. Jadi turun kan ya. Jadi energi potensialnya berkurang, berubah jadi ini. Ya. Itu ya. Lajunya, laju perubahan energi sistemnya jadi. Ya. Itu. Ini berkurang, ini sistemnya berkurang pas. Masuk kan nggak ada. Ini keluar juga kan, airnya keluar juga. Ini keluar juga. Itu ya, jadi ngelihatnya seperti ya, jadi seperti itu lihatnya. Ini gambar apa lagi? Nah, ini lampu. Ya, lampu ya listrik masuknya kan ada listrik. Terus lampu itu terasa panas nggak? Panas, ada kilowatt. Nanti ada energi cahaya, kan ya? Radiasi, kan ya? Radiasi yang tampak. Itu ya? Si tampak energinya. Kok energi ya? Energi pencahayaan. Itu. Lampu pijar, lampu ini ya, lampu apa sekarang LED ya tetap aja. Ya. Ya mungkin LED ya panasnya nggak seberapa ya LED. Nah, efikasinya tinggi ya. Jadi kandela per watt daya yang dikonsumsi itu sangat besar. Beda dengan lampu pijar, itu rendah lampu pijar. Ya. Makanya karena itu besar semakin terang kan ya. Oleh karena itu ya watt untuk LED itu nggak perlu besar-besar kan ya. Kalau di kamar ini saya pun di meja kerja saya yang pakai LED ini 3 watt ya. 3 watt. Tapi pilih ya bukan promosi pilih, ya kualitasnya lebih baik. Atau yang lain saya ini karena dulu pernah pakai yang lain sering ini cepat ini tidak berfungsi. Nah itu jadi itu ini. Jadi itu terkait dengan efisiensi juga nanti dari neraca ini kan kita ini energi. Nah ini kita masuk ke dapur. Nah dapur elektrik range ya, jadi untuk panas ya. Jadi ini ya emang kita di kota jarang gitu ya pakai gas biasa. Mengapa gas? Karena lebih murah. Tapi saya pengalaman ke Inco, itu engineer ini sana, itu saya pernah situ, ya nggak boleh situ pakai gas karena takut terbakar, pakai listrik. Karena punya pembangkit PLTA yang besar kapasitasnya, jadi serba listrik rumahnya. Serba listrik, dia nggak pakai gas. Ya itu pilihannya karena energi air dia ya dapat gratis ya dari sana. Gitu. Karena anak nggak tahu ada dari Inco nggak. Saya dulu anak bimbingan saya 2 tahun yang lalu ya ada dari Inco juga orang tua. Nah ini yang pakai gas ya, jadi gas. Ya tetap juga bisa ya jadi neracanya apa energinya, bisa energi bahan bakar, fuel ya, energi kimia masuk kan ya. Bisa juga gas ya, elektrik ya, energi listrik. Nah inilah yang harus dilatih kan ya. Dalam pemilihan sistem juga penting untuk analisis kasus-kasus tadi ya. Tadi kan udah berapa kasus yang kita analisis. Nah ini sekarang contoh untuk ini. Contoh untuk bekal pertemuan siang ini, kan ya? Nah, gimana menyelesaikannya? Bagaimana menerapkan hukum energinya? Nah, itu siapa yang bisa? Ya, kalau nggak boleh dibungkus bawa pulang. Bukan bawa pulang, udah di rumah sama semua.
Gimana kira-kira? Ini apa ya, ntar coba, ini ada miring kan ya, jadi beratnya segitu ya, ini mobilnya ya, mobil 1 ton ya, 1 ton lebih dikit ya, sekelas Avanza lah ya, Avanza segini, jangan lupa sedan mungkin juga 1 ton. Nah, menanya ya, panjangnya 10 meter ya, 100 ya, 100 dengan kemiringan 30 dari datar ya, from horizontal. Nah, itu nempuh 100 itu dalam 20 detik. S itu sekon ya, detik. Detik. 20 detik. Kalau kecepatan konstan dalam 20 detik, nah, ini ditanya berapa daya yang itu. Ya, ya kecepatannya konstan. Jadi ada perubahan energi kinetik nggak? Energi kinetik ada perubahan tidak? Tidak, Pak. Energi Tidak ada, Pak. potensial ada nggak? Kita bisa itu ya. Anggaplah temperatur mobilnya nggak berubah. Ya, jadi energi dalamnya berubah nggak? Karena Potensial berubah nggak, Pak? Karena kan tingginya berubah bertambah. energi dalamnya. Mobilnya kan udah steady dia kan ya. Ya bensinnya diabaikan lah ya. Semakin banyak ini semakin ini ya. Kita lihat itu mobilnya bergerak ya, bensinnya nggak berkurang gitu ya. Gitu. Nanti tambah rumit analisis. Pak, saya boleh coba, Pak? Ya, Apa, Pak? gesekan diabaikan, ambatan udara diabaikan, tahan rolling diabaikan. Ini yang mekanikalnya. Yang lain saya tambahkan ya, bensinnya ya jangan diinikan. Pak, saya boleh coba yang apa, Kurangnya Pak? nggak dilihat, ya masanya tetap gitu kan ya, masanya dilihat berkurang ya, tambah repot berapa berkurangnya kan. Nah ini ya, karena sudah kita itu lebih dari 2 kali 50 menit kan ya. Nah ini coba Anda ini foto ini ya, pikirkan ya gimana ya, ini ke 35 ke 5, ini apa kecepatnya konstan? Tidak tahu kan, dari diam ke 30 kecepatnya konstan kan, tidak tahu. Percepatnya konstan nggak? Kan tidak tahu ya. Ini ke sini konstan tidak ya, itu kan tidak tahu juga gitu ya. Yang jelas nempuhnya itu dalam 12 detik kan ya, bisa jadi tidak konstan kan ya. Nah bagaimana menganalisisnya ya, jangan Anda salah pakai rumus fisikanya kan ya, mekanika, ini pakai energinya. Kalau itu konstan, Anda mau ke mekanikanya dipakai masih bisa jawab. Tapi kalau tidak konstan nggak bisa kan? Ya, nggak bisa jawab. Itu ya, jadi kita akhiri ya. Jadi ini udah, ini ya saya stop, saya screen dulu sambil lihat ini kehadiran Anda, ini hadirnya ini terrekod sini 50, nanti saya coba bandingkan. Saya sambil ini ngecek ini. Nah, caranya nah, ke sini, ini bawa samping. Ininya gini. Cuman anak ketika login ini pakai nama ya, nama sendiri Pak ya. Sebaiknya NIM dengan nama kan ya, sehingga saya bisa ini validasi kehadiran akademik dengan di Zoom. Itu ya, di Zoom. Kalau emang ini ya harus mendidik kalian tuh jadi orang berakhlak mulia. Ini ya jujur. Emang kalau emang nggak niat kuliah ya nggak usah kuliah kan ya, banyak orang yang hidupnya sukses tanpa kuliah juga kan ya. Nah, itu mungkin ya, jadi saya ini
main meeting for all ya, nyampe ketemu kita hari apa itu ya, hari Jumat ya. Oke ya, ingat tutorial ya, hari Rabu ya. Oke, selamat sore dan jaga kesehatan.